ikutin terus, pantengin terus acara kita di Ngobrol TikTok. Bukan hanya bicara, tapi berbagi cerita. Kali ini kita mau ngobrol bareng seorang dokter. Kebetulan dia adalah orang yang sudah menerima vaksin ya. Oke, penasaran sama siapa kita bicara kali ini? Ikutin terus. Oke, baiklah. Selamat sore dokter. Makasih dok udah mau diajak ngobrol TikTok bareng kita. Katanya dokter udah nerima vaksin ya, benar ya dok ya? Betul, sudah nerima vaksin. Oke, gimana nih dok? Sejauh ini sih saya pribadi tidak ada keluhan sama sekali, baik begitu divaksin, kemudian setelahnya pun saya tidak ada keluhan sama sekali. Alhamdulillah ya, justru bagus ya. Alhamdulillah. Buat orang-orang atau yang saya dengar nih dok, vaksinnya itu dia bisa berefek pusing, mual, ngantuk, bener. Betul. Itu gimana tuh dok? Memang betul. Dengar kayak gitu ya? Betul, kebetulan beberapa teman juga setelah divaksin ada yang timbul keluhan seperti itu. Memang kan kalau efek vaksin itu pada satu individu beda-beda ya kak ya. Oh iya pastinya ya, masing-masing ya. Betul, betul, ada yang seperti itu. Memang ada yang mengantuk, ada yang pusing, ada yang mual. Sejauh ini sih memang yang dikeluhin teman-teman untuk vaksin COVID ini nggak berat ya kak ya, ringan-ringan aja. Alhamdulillah ya, lancar-lancar aja ya. Tuh. Dok, sebenarnya apa sih? Itu kan tugas kesehatan nih. Iya. Jadi apa sih yang membuat itu berani untuk divaksin? Padahal kan gue sering lihat media sosial ya, banyak yang berita-berita kayak gitu. Kok percaya gitu sama vaksin itu kenapa? Kenapa percaya? Pertama kan ini vaksin tidak sembarang suntik ya, pasti udah diuji klinis. Yang uji pun pasti orang-orang ahli ya, bukan sembarangan gitu kan. Setelah diuji pun dan memang hasilnya pun bagus gitu, sesuai standar WHO. Jadi kenapa kita nggak percaya? Benar, jadi itu yang menambah kepercayaan kita ya, Betul, karena betul. pasti ada uji-uji klinis lainnya Betul, gitu kan. betul. Dan nggak mungkin juga vaksin asal vaksin Betul. gitu ya. Betul, Sembarangan ya. bukan sembarangan, Benar-benar. karena sudah diuji ahli ya, profesor dan lain-lain gitu. Kan banyak tuh kabar-kabar di luar ya, di media sosial gitu, berita-berita hoax tuh, misalnya divaksin tuh ya nggak baik loh gitu, terus udah gitu banyak efek sampingnya, entah benar entah enggak, terus uji klinisnya masih ya tanda tanya besar ya kan, terus banyak juga beberapa orang ragu atau nggak jadi vaksin gara-gara berita-berita yang nggak benar. Nah itu menurut dokter gimana gitu buat ngeyakinin gitu, ikut-ikutan nggak jadi, ih kok gue jadi takut, ragu gitu, itu gimana tuh? Maksudnya ya tadi balik lagi, pemerintah kan menganjurkan vaksin bukan sembarangan ya. Maksudnya bukan uji coba juga, karena sudah melewati uji klinis, otomatis kan tujuannya adalah menyehatkan masyarakatnya. Jadi Ya pasti. betul, pemerintah sudah buat program, tinggal masyarakatnya yang ikut dengan programnya pemerintah gitu. Kalau misalnya percayanya sama hoax, kita nggak bakal bisa ngelewatin masa pandemi ini gitu kan ya Kak? Iya. Jadi kita harus sadar ya Betul, bahwa kitanya ini adalah sadar. kepentingan untuk bersama ya. Betul. Terus pemerintah juga udah punya apa ya, kayak effort yang besar buat masyarakatnya gitu ya, untuk menyiapkan atau menyediakan vaksin ini ya. Ada ini nggak sih Dok, tips sebelum mau divaksin? Oh. Apa nggak boleh begadang? Iya, apa harus benar-benar sarapan tuh. dulu, gitu. Jadi kayaknya kan buat bangun mental teman-teman kali ya, gitu, teman-teman Iya, petugas kesehatan apa? Betul. Jangan begadang dulu atau sarapan dulu. Ada nggak sih tipsnya sebelum kita menerima vaksin? Benar-benar tuh, benar. Soalnya gini, nanti dikaitin deh nih efek sampingnya. Aduh, gue pusing nih, ternyata dia begadang malamnya ya kan. benar. Terus mual, muntah, ternyata paginya belum sarapan. Ya enggak, ternyata dikait-kaitin dengan efek sampingnya si vaksin ya Iya, kan. iya, benar. Nah, itu gimana ya caranya? Yang pasti sih istirahat yang cukup itu udah pasti. Kemudian kalau bisa sedang tidak ada keluhan ya Kak. Kalau ada keluhan silakan ditunda dulu gitu sampai sehat. Terus makan yang bergizi itu pasti ya gitu. Paling tipsnya sih seperti itu aja, nggak
karena sebenarnya ini kayak vaksin biasa juga. Oh, jangan Nggak dilebay-lebayin vaksin ya. khusus, iya. Kalau vaksin yang lain pun Aha. pasti juga seperti itu, jaga kesehatan, Aha. istirahat yang cukup. Gitu. Sama kok kalau yang vaksin biasa. Terus ini sebelum vaksin tuh katanya ditanya-tanya dulu gitu ya, ditensi, terus sudah betul. diyakinkan lagi kan setelah kita ngisi register atau aplikasi, terus di sininya di screening lagi ya katanya ya, ditanya-tanya apa tuh dok? Apa yang- Jadi nggak usah takut untuk yang mau vaksin. Misalnya saya punya HT nih, pasti nggak boleh dan hipertensi lain-lain, ya, darah nggak tinggi. usah takut. Nanti biasanya di fasilitas kesehatan itu ada tim tersendiri, ada Oke. dokter, ada yang vaksinator yang melakukan vaksin. Nah di situ kita akan dilakukan pemeriksaan dulu kak, Oke. tensi misalnya. Oke, jadi datang-datang tuh nggak langsung disuntik ya kan? Kadang kan orang, aduh jangan-jangan langsung disuntik ya, padahal kan dicek-cek dulu di sininya ya. Periksa dulu, istilahnya di screening terlebih dahulu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke. Kalau memenuhi syarat lulus langsung divaksin. Oke, jadi nggak langsung datang terus suntik, terus setelah itu selesai ya kan? Pasti ada proses. Kalau memang dia nggak layak saat itu gimana tuh? Bisa ditunda kak. Ditunda. Bisa ditunda. Oke, jadi kita lihat dulu nih. Oh iya, ini layak, langsung diberikan vaksin. Kalau nggak layak ya ditunda dan dipending mungkin di waktu yang lain, di sesi yang lain ya kan. Terus udah gitu ini dok. Kalau seandainya habis vaksin boleh pulang nggak langsung? Biasanya kita tunggu dulu 30 menit untuk memantau ininya, efek sampingnya. Kan ada beberapa yang kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu biasanya dalam 30 menit awal. KIPI ya? KIPI betul. Kalau tidak ada, biasanya nanti dikasih kartu kak untuk penyuntikan yang berikutnya, booster yang kedua. Gitu. Yang dirasain dokter habis divaksin itu apa dok kemarin? Ini jujur saya sama sekali tidak merasakan apa-apa. Oke, bagus Jadi ya. nggak ada rasa lah ya gitu ya? Iya kayak nggak dia apain. Iya soalnya saya juga habis divaksin gitu. Lihat gitu. jarumnya ternyata kecil ya. Banget, Nah, kayak kecil untuk banget anak gitu. bayi mungkin. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah tahu. Oh, kecil kecil Nggak usah banget. Jadi kan kalau seandainya vaksin 2 kali ya, jadi hari ini misalnya kita datang lagi, itu diingetin nggak sih sama petugasnya itu, atau pas mau disuntik udah di warning, atau nanti kita dikontak lagi atau gimana tuh sistemnya? Setahu saya setelah disuntik itu kan kita dapat kartu. Di kartu itu ada vaksin. ya ada jadwal. Jadi jadwal harus kembalinya untuk divaksin ulang. Di situ ada dan dikontak lagi, setahu saya seperti itu. Dikontak sama petugasnya. Jadi diingetin gitu ya. Kalau kan udah di apa namanya, divaksin terus tunggu 30 menit, tiba-tiba ada efek sampingnya. Setelah itu gimana tuh dok mensiasati kalau seandainya efek samping itu terjadi setelah kita pulang dari fasilitas kesehatan di tempat kita nyuntik, gimana tuh dok caranya? Sebenarnya kalau efek sampingnya ringan-ringan aja kak, seperti demam, ada beberapa kan yang begitu ya. Iya, mual gitu, pusing, paling sedikit-sedikit sih rasanya. Sebenarnya sih cukup istirahat aja. Iya. Terus juga bisa minum obat-obatan sesuai simptomnya dia. Misalnya kalau dia demam, minum paracetamol gitu, atau mual, minum obat anti mual. Sebenarnya sih seperti itu aja. Ya biasa ya, standar aja, nggak biasa. perlu ya kalau seandainya memang panik banget, mungkin dia datang lagi kali ya ke tempat itu nanyain ya. Mungkin bisa dikasih obat di situ ya Betul, kan. betul. Kalau seandainya nggak berat-berat banget ya, cuman pusing-pusing aja, buat tidur aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan hilang setelah istirahat ya kan. Kalau mual ya mungkin tahan dulu makannya beberapa lama, nanti baru makan gitu kan ya. Oke. Mungkin ini bener sih, karena kan kalau beberapa orang itu pada takut, yaitu lebih ke efek samping sama dia nggak percaya bener nggak sih vaksin itu tuh terbukti bisa mencegah si COVID. Hoax ya. Gitu kan ya, malum lah sekarang berita beredar bukan main loh ya kan, bukan hanya dari masyarakat tapi petugasnya sendiri. Betul. Kadang petugas kesehatannya sendiri yang kasih stigma. Nah bagus sama gitu, vaksin. nah ini kan kita harus saling menguatkan ya gitu, karena ya petugas juga manusia sih, wajar aja mereka mempunyai pendapat ya gitu. Jadi buat teman-teman nakes semua, ayo kita ikut menyukseskan program dari pemerintah. Gak usah takut tentang vaksin ini, karena saya sendiri sudah divaksin dan alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali.
sampai saat ini tidak ada keluhan sama sekali. Pada saat vaksin pun akan ada petugas kesehatan yang mendampingi, jadi tidak usah takut akan hoax-hoax yang beredar gitu. Jadi ayo teman-teman, kita vaksin. Oke, terima kasih Dokter Raini sebagai seorang dokter petugas kesehatan ya, dimana bisa menjadi contoh mau divaksin dan tidak takut divaksin, toh nggak ada efek samping dan baik-baik aja sampai dengan saat ini ya. Oke, teman-teman yang di luar sana, ayo kita ikutan vaksin dan jangan pernah takut untuk vaksin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan kepada teman-teman semua bahwa apa yang diberitakan di luar sana tentang efek samping yang ada itu tidak benar. Memang ada beberapa yang mengalami efek samping, itu pun tidak terlalu berat atau ringan efeknya. Teman-teman semua, jangan lupa di like, share, dan subscribe YouTube channel di bawah ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Dokter Raini sudah memberikan kesempatan kita buat ngobrol-ngobrol. Sampai berjumpa kembali di sesi selanjutnya. Dah.